Membongkar sekat waktu, membedah kenangan, bercengkerama dalam nostalgia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Imajiner. Ya, Anda jumpa kembali dengan Imajiner Group yang kali ini kembali ketemu Anda dengan mengangkat satu kisah yang ini merupakan kisah masa lalu ya. Kita akan flashback, mengenang kembali bagaimana peran orang-orang muda khususnya dalam mengikuti kemajuan teknologi, terutama teknologi komunikasi yang waktu itu memang di seputar 60-70-an yang namanya pemancar radio menjadi sesuatu yang baru, dan oleh orang-orang muda di berbagai tempat memang benar-benar mereka ingin membuktikan bahwa mereka juga mampu untuk mewujudkan sebuah pemancar radio. Dan khusus untuk kota Pekalongan, kebetulan Imajiner Group berhasil ketemu dengan pelaku sejarah, orang yang dulu pernah berkiprah di dua radio legenda Pekalongan, yaitu Suara Angkatan Baru atau Saba, ya Radio Saba dulu di Pekalongan, kemudian Radio PTDI, Pendidikan Tinggi Dakwah Islam, dialah Bapak Ahmad Sa'roni, Mas Roni 1 kalau siaran. Imajiner Group nanti akan bincang-bincang dengan Mas Roni tentu tentang dua radio legendaris Pekalongan, yaitu Saba dan PTDI. Yuk, dukung Imajiner dengan subscribe, like, and share. Radio Saba itu kan konsensusnya Ormas Islam yang didukung oleh tokoh-tokoh sepuh. Saba, tanjangannya apa itu? Suara Angkatan Baru itu. Suara Angkatan Baru. Itu yang di situ yang motornya HMI. Oh. Nah, nek Wali Songo PTDI itu PMII. Yeah. Jadi nek Saba itu pendirinya kakek Muhammadiyah. Tapi Pak Murtado Mamruz justru di Radio Saba. Pak Murtado Mamruz itu siaran sendiri dia. Iya. Dia siaran kalau malam dia mendengarkan Voices of America, dia siaran malah Pak Murki nyiar ke Neil Armstrong mendarat di rembulan. Tahun biru ya? 69 itu. Jadi itu menyatunya NU Muhammadiyah, Mahat Islam, Al-Irsyad. Gue nanggung Saba gue. Nah, PTDI itu dominasinya orang-orang NU. Yang di situ itu dari Allah Yarham Pak Kiai Abdul Ghani Saimun, Abdul Muiz Samas. Jadi awalnya nang Saba ya. Namanya Saba nang wis salon suarsi kita dengan antin nang kono. Iya. Kowe kan wae ibu yuha. Memang si Balboa terus radio udah dukung. Jadi dukung RCS, Radio Citra Surabaya, Radio Wali Songo PTDI. Jadi dia lembaganya pendidikan tinggi dakwah Islam itu. Oke. Strukturnya kan nasional Mas Om. Iya. Kan di kota-kota besar ya. Itu ada Semarang ada. Di Jawa ada 10. Nah, Jawa 10. Dan itu yang mendirikan, justru yang dari Jakarta itu yang mendirikan itu penggede angkatan darat ya, angkatan kepolisian Pak Sucipto, polisi, jenderal polisi, termasuk sampai ke zaman akhir sing melu berperan pentingnya Pak Sofi, Bapak Ali Pak Sofi, barangnya apa ini PTDI, Pak Sarbini kan. Sing PTDI Jakarta tuh Pasar Bini. Sehingga kan saya anak Pasar Bini,
almarhum ke Pemborau. Tapi saya kira Jakarta jadi ini kereta. Terus zaman harus berubah kabeh. Terus koyo Sing bertahan kan PTBI ya karena struktur yang jaringannya ya, ada networknya. Nah, nek Sabah ketika era wis perizinan sebagai radio siaran apa sempat beroperasi dengan izin apa urung gitu? oh izin. Sabah Dari 69 Oh. 79 beliau dapat. Karena tidak ada yang mau memberikan studio. Jadi saya bagus dengan kono Jalan Sultan Agung, terus ngalih seberangnya kelenteng Potian Din. Buri Pasar. Nah, ora jembatan Loji. Iya berarti lor pasar, lor Senteleng yo. Ono kelenteng ra kae, Iya. seberangnya ono Wisma Maria. Oh iya, Nang kono si gedung pertemuan gue. kono nganggoni nang kono. Bar nang kono terus nganggoni nang rumah sakit Siti Khadijah. Karena Ustaz Aziz kan pengurusi Al-Irsyad, pengurusi Siti Khadijah. Iya. Nganggoni nang kono lah berarti kono Pak dibangun orang di tempat bicara. Sudah semacam menjadi naluri orang muda ya. Rasa penasaran, ingin tahu, kemudian juga mencoba. Ini menjadi satu bentuk kesemangatan dari orang-orang muda. Jadi naluri orang muda itu tentunya semangat yang masih prima, semangat yang tinggi, kemudian rasa ingin tahu yang tinggi, lantas juga kepeloporan yang patut diacungi jempol. Kan awalnya radio siaran itu awalnya itu kan sebagai bukti action kita untuk melawan paham komunis itu Mas Yos. Jadi kalau PP 55 ya itu ya. Iya. Tahun 70 itu hasil dari gerakan-gerakan sosial didahului oleh para mahasiswa dari Jakarta sampai di daerah. Nah, dakwahnya punya Mas Yos Chandra kayak apa? Iya. Allah yarham Mbah Yetim. Tafsirnya luar biasa. Sebelumnya yang saya pernah matur Al Mukarram Pak Kiai Haji Akrom Hasani gitu ya. Iya. Itu pengisi tetap jam berapa ya? 5 sampai 6 atau Iya. 6 sampai 7 itu saya lupa dulu. Pagi-pagi Setengah 6 sampai setengah 7 7 biasanya. ya dulu ya. Kalau di Pekalongan waktu itu ya Ustadz Yahya bin Hashim Konsol, terus orang-orang alim yang terkenal seperti Ustadz Abdul Aziz Salim Basrahil, Iya. Pak Murtado Makmur Murtado sendiri. Makmur, iya. Di samping announcer beliau juga kan sebagai narasumber juga. Terus kalau saya di waktu itu di PTDI Mas Yos ya, setiap tahun sekali di Sapuro itu Habib Ali Al-Atos kan ada haul. Iya. Itu yang sangat terkenal, ulama terkenal waktu itu Kiai Haji Abdullah Syafi'i dari Jakarta. Beliau mesti hadir di hallnya Habib Ali itu. Itu datuknya Habib Bakir kan itu. Jadi siangnya beliau itu hadir di hallnya tempat Habib Ali. Ya. Esoknya beliau naik becak ngisi live di radio PTDI. Naik becak sendiri nggak dijemput. Iya. Ya karena memang kan tahu ya dalam artian mission waktu itu, kemudian ada koneksi keterkaitan radio PTD dengan beliaunya. Jadi Sehingga tiap tahun beliau hadir secara fisik naik becak sendiri nggak dijemput. Demikian Sobat Imajiner, sekelumit tentang dua radio legendaris Pekalongan, yaitu Suara Angkatan Baru atau Radio Sabah dan Radio Pendidikan Tinggi Dakwah Islam atau Radio PTDI Pekalongan. Sementara kita pisahan dulu, insya Allah di kesempatan berikutnya kita bisa jumpa kembali dengan kupasan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imajiner, lugas bersahaja.